Shalom Bapak Ibu Saudara sekalian yang dikasihi Tuhan. Hari ini kita akan membahas satu topik, yaitu neraka dan anugerah Tuhan. Dalam Yesaya 9 ayat 5 demikian firman Tuhan. Sebab seorang anak telah lahir untuk kita, seorang putra telah diberikan untuk kita. Lambang pemerintahan ada di atas bahunya. Dan namanya disebutkan orang, penasehat ajaib, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja damai. Nah Bapak Ibu Saudara sekalian, beberapa waktu lalu ada banyak orang mulai kembali mendiskusikan mengenai keselamatan dalam percakapan antar umat beragama. Ini terjadi dari beberapa kalangan yang menganut paham agnostik, ya, atau orang-orang yang meragukan keberadaan Tuhan, dan beberapa orang-orang lain dari kalangan agama tertentu. Asumsi utamanya yang paling menonjol adalah tidak mungkin ada Tuhan yang dengan sengaja menciptakan neraka untuk menghukum orang-orang yang gak percaya kepadanya. Nah, kalau Tuhan seperti ini ada, bagi mereka berarti Dia adalah Tuhan yang sangat kejam. Sebenarnya, pernyataan seperti ini Bapak Ibu sangat merendahkan karya keselamatan yang dikerjakan oleh Kristus, dan membuat banyak orang berpikir bahwa tanpa percaya kepada Kristus, kita bisa diperdamaikan dengan Allah. Pertanyaannya, apakah neraka adalah kesengajaan yang sengaja Tuhan ciptakan untuk menghukum kita? Mari kita bahas hal ini lebih lanjut. Dalam kitab Yesaya, kita diberikan sebuah petunjuk dan pengharapan mengenai siapa Allah yang kita sembah. Dia adalah Kristus yang datang dalam kesederhanaan, sama seperti kita, namun gak berdosa, untuk menjadi cahaya yang membebaskan kita dari belenggu dosa yang telah menjadikan kita sebagai musuh Allah. Karakternya atau karakter Kristus yang digambarkan dalam Yesaya 9 ayat 5 menunjukkan bahwa ada peran keselamatan yang harus dikerjakan Kristus yang gak bisa digantikan oleh siapapun, bahkan oleh perbuatan baik kita sekalipun. Nah, pengorbanan Kristus tidak sedang membenarkan pernyataan bahwa Allah kita itu adalah Allah yang haus darah atau Allah yang maniak akan darah, melainkan menunjukkan bahwa betapa serius dampak dari dosa kita. Sehingga Allah sendiri yang adalah Allah yang terpisah dari kita harus menyatu dengan ciptaannya dan menjadi korban pendamai. Nah, jadi apa yang sebenarnya harus kita pelajari dari neraka itu? Atau apa sih definisi neraka? Neraka adalah bentuk dari sifat keadilan Tuhan yang konsisten, tempat atau sebuah situasi yang menunjukkan betapa buruknya hidup terpisah dari Allah. Dengan kata lain, orang-orang yang tidak ingin hidup bersekutu dengan Kristus akan menempatkannya dalam keterpisahan dari Allah, yaitu neraka itu sendiri. Tetapi pengorbanan Kristus telah memberikan kita anugerah, bahwa setiap orang yang percaya nggak akan binasa, melainkan beroleh hidup dalam persekutuan yang kekal dan indah dengan Allah. Pertanyaannya hari ini untuk kita semua, apakah kita telah membangun kehidupan yang menunjukkan bahwa kita ingin bersekutu dan hidup bersama dengan Tuhan? Atau justru kita menjadi orang Kristen yang hidup tanpa keinginan, tanpa hasrat untuk bersekutu dengan Tuhan dalam hari-hari kita? Hari ini kita perlu mengingat bahwa neraka nggak diciptakan Allah dengan senyuman untuk menghukum kita yang berdosa. Karena pengorbanan Kristus menunjukkan betapa dalamnya Kristus mencegah kita untuk masuk neraka dan terpisah dari kasih-Nya. Jadi Bapak Ibu, mari kita menjadi orang Kristen yang mampu berpikir kritis dalam berbagai pengajaran akhir zaman ini. Oleh sebab itu, kita perlu hidup dalam kebenaran yang mendekatkan kita kepada Tuhan, yang semakin hari membuat kita makin mengasihi Kristus. Bukan karena dipaksa, bukan karena hanya sekedar mau ingin pelayanan, tetapi karena kita sangat rindu bersekutu dengan Allah yang melakukan segalanya agar Ia dapat terkoneksi dengan kita. Amin. Kebenaran firman Tuhan, mari kita bersatu dalam doa. Bapa, kami bersyukur bahwa dalam pengorbanan kami menjadi anak-anak-Mu. Kami memiliki tempat untuk terkoneksi dengan Engkau. Saat ini Tuhan, tolong kami dalam keseharian kami supaya kami menjadi orang yang semakin hari semakin mengasihi Engkau sebagai Kristus dan Tuhan Allah bagi hidup kami. Dalam nama Yesus kami berdoa dan kami mengucap syukur. Amin. Tuhan Yesus memberkati kita semua.